Yang menjadi pertanyaan kembali adalah apa urusan Jody Brotoseno ikut Yusuf Mansur gitu? Apakah dia juga berceramah atau bagaimana gitu? Atau sekedar menyampaikan motivasi bisnis, atau mungkin ikut mengumpulkan sedekah? Ini tanda tanya ya bagi saya. Atau ikut mengumpulkan sedekah gitu? Karena kembali lagi pernyataan Pak Iqbal heran betul, sangat mengherankan ketika di masa pandemi hampir semua bisnis kuliner itu merangkak, tapi warung steak and shake malah bikin cabang. Hampir dari setengah bisnisnya si Jaman itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, Jody itu adalah korunnya Jaman. Gini Pak, kalau mau membunuh Jaman, bunuh dulu Jody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Dalam video ini, dan ini saya disclaimer di awal bahwa ini video lama, tapi bukan berarti kemudian video ini tidak berlaku. Bagi saya ini salah satu bukti dugaan kuat kami bahwa hasil-hasil sedekah ini itu dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Karena dalam video ini tertangkap ada di sini ada Yusuf Mansur dan juga Jody Brotoseno. Yang menjadi tanda tanya besar bagi saya adalah buat apa Jody ini ikut Yusuf Mansur menggalang sedekah gitu. Ibaratnya di sini bagi saya ini bukan seperti ceramah lagi ya, karena di sini Yusuf Mansur nanti disimak baik-baik karena suaranya terus terang tidak terlalu jelas karena ini dalam sebuah ruangan dan ini video lama teman-teman. Tapi di situ tertangkap suara Yusuf Mansur lagi-lagi mengumpulkan sedekah, dan di sana ada Jody. Di situ juga Jody mengatakan bahwa dia sudah ikut Yusuf Mansur ini kemana-mana ke beberapa kota di Indonesia. Ini menimbulkan tanda tanya besar teman-teman. Buat apa Jody Brotoseno ikut Yusuf Mansur ceramah di mana-mana? Yang bagi saya sekali lagi saya garis bawahi bahwa bukan ceramah, tapi lebih ke mengumpulkan sedekah yang kita tidak tahu kemana arah atau kemana sedekah ini dipergunakan teman-teman. Karena senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal bahwa Yusuf Mansur itu lebih banyak duit Yusuf Mansur daripada bank-bank BPR atau bank BPD gitu jika dikumpulin gitu. 50 bank masih menang Yusuf Mansur. Dan menurut Pak Iqbal juga sebagian dari apa yang dimiliki oleh Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotoseno. Dan satu hal yang paling penting yang menjadi pernyataan Pak Iqbal yang sampai sekarang masih saya ingat adalah bahwa warung steak and shake ini dibangun bahkan di masa pandemi itu tidak berpengaruh bagi warung steak and shake. Di masa pandemi di mana bisnis-bisnis lain tiarap, bisnis-bisnis kuliner yang lain tutup sebagian, warung steak and shake malah membuka cabang. Teman-teman, ini yang menurut Pak Iqbal sangat mengherankan gitu. Lalu apa hubungan dengan video ini? Saya kemudian ingin bertanya, apakah kemudian hal-hal seperti ini dulunya yang dilakukan oleh Jody dan Yusuf Mansur, mereka berdua kemana-mana mengumpulkan sedekah gitu. Karena sekali lagi saya bertanya, apa kepentingan Jody Brotoseno ikut Yusuf Mansur keliling ceramah yang di setiap ceramah mereka kemudian di ujung ceramah mereka mengumpulkan sedekah? Mari kita simak videonya teman-teman. Berikutnya kita ikuti kata sambutan dari pemilik warung yang akan disampaikan oleh Bapak Jody Brotoseno. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Yang pertama buat guru saya Ustaz Yusuf Mansur beserta istri. Di sela-sela kesibukannya beliau, dari seminggu yang lalu saya menemani beliau dari Malang
dari Surabaya, kemudian kemarin ke Solo, sampai hari ini alhamdulillah walaupun beliau sakit. Jelas ya, ke Malang, ke Surabaya, ke Solo, ini Jody ikut teman-teman. Jody ini kan pengusaha teman-teman, bisnis kuliner. Memang warung Steak and Shake ini sudah ada menurut penuturan Pak Iqbal ya. Warung Steak and Shake ini sudah ada sebelum Yusuf Mansur kemudian bergabung gitu. Memang sudah dibuat oleh Jody ini karena memang apa namanya, ini warisan kayak apa ya? Kalau tidak salah ini kayak bisnis keluarga gitu loh. Kayak bisnis keluarga gitu. Warung grup lah. Lalu kemudian Yusuf Mansur ini masuk bergabung entah sebagai investor utama atau salah satu investor atau satu-satunya investor juga saya tidak bisa memastikan. Yang jelas Yusuf Mansur itu bergabung dengan Steak and Shake karena beberapa video keluar pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan punya kami, milik kami warung Steak and Shake gitu loh. Ada video yang mengatakan ada video di situ Yusuf Mansur membahas tentang omset dari warung Steak and Shake. Ada video di mana Yusuf Mansur membahas tentang karyawan Steak and Shake. Artinya dari video-video ini digabungin, memang Yusuf Mansur ini selalu muncul dengan warung Steak and Shake-nya. Beberapa video, bahkan hampir di setiap video dia menggunakan kaos warung steak atau steaknya Indonesia atau apapun itu, atau warung grup. Ada banyak video Yusuf Mansur yang dia menggunakan kaos warung steak. Yang jelas di sini terlihat bahwa Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur ini partneran atau kerjasama untuk bisnis kuliner warung Steak and Shake ini teman-teman. Bebek Selamat dan pokoknya warung grup ini teman-teman. Ada Obong di sana, The Obong and Ribs. Yang jelas mereka berdua ini berpartner teman-teman. Nah, video lama ini menunjukkan bahwa Jody ini ikut Yusuf Mansur kemana-mana, ke beberapa kota di Indonesia, di mana Yusuf Mansur ceramah, lalu kemudian di ujung ceramah Yusuf Mansur itu menggalang sedekah. Mari kita simak, mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Beliau sakit tapi beliau masih bersedia hadir di kota Medan kita ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih buat Takmir Masjid Agung yang bersedia menyiapkan semuanya, tempatnya dan semuanya. Saya mewakili warung grup, warung Steak and Shake beserta Pak Samsuri dari Spiritual Company, kemudian Ustadz dan seluruh karyawan kita, seluruh karyawan warung grup yang hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Rajin sedekah nanti nyampe. Apalagi kalau punya cincin, punya kalung, punya jiwa, punya gelang, copot aja, langsung sedekahin, terus bilang sama Allah, antar saya ke Senayan, sekaligus antar saya ke tanah suci. Insya Allah malah ada lebih. Sebab apa? Cincin harganya paling 1 juta kira-kira. 1 juta minta diganti sama Allah, jangan 10 kali lipat. Mintanya diganti 700 kali lipat. Kalau diganti 700 kali lipat, jadinya berapa? 700 juta. Pakai ke Senayan 2,5 juta, 1,5 buat pesawatnya, yang 1 juta buat hotel atau makan. Masih ada 97.500.000 rupiah. If you believe it, jika Anda percaya, maka itu yang akan terjadi. Karena pengeluaran mas. Bismillahirrahmanirrahim. Warung Steak and Shake itu pertama kali saya melihat tahun 2000. Saya sama istri saya tahun 2000 pertama kali nonton warung steak. Setelah
selama setahun tahun 2001 sepi sekali, alhamdulillah. Omsetnya 20.000, 30.000, bahkan pernah nggak ada orang yang datang. Jadi kalau dibayangkan sekarang ramai itu setahun ketika pertama kali kita buka setahun itu sepi sekali. Tahun kedua tadi seperti kata Ustaz, yang saya lakukan ya baca surat Yasin. Kenapa surat Yasin? Ya sebelum saya tutup, izinkan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus buat yang menyambut lelangan sedekah berikut ini. Insya Allah semua akan didoakan. Tapi saya akan berdoa, ya, khusus untuk mereka-mereka yang menyambut lelangan amal. Sudah bertahun-tahun Darul Quran putus hubungan dengan mereka dan Sumatera Utara. Kita tidak banyak dan maka tidak ada kegiatan, relatif tidak ada kegiatan. Nah, saya pengen memulai kembali di Medan ini, mudah-mudahan bisa menghafal Quran, bisa kemudian menggeliat lagi, lebih menggeliat daripada waktu-waktu sebelumnya. Karena itu saya mengundang pertama ibu-ibu dulu. Barangkali ada yang membawa cincinnya, gelarnya, giwangnya, kalungnya. Saya akan melelang. Siapa dari ibu yang mau mencopot yang punya emasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdiri saja. Nanti saya akan mendoakan dari sini supaya bisa pergi ke tanah suci, supaya bisa rumah tangganya akur, berukun, supaya belum berjodoh, supaya punya hutang lunas, supaya sedang sakit sembuh, supaya belum punya anak, supaya belum punya rumah, supaya belum punya pekerjaan, supaya masih susah hidupnya bukan senang. Masih jelas ya di sini Yusuf Mansur menarik sedekah. Udah kayak penjual obat gitu. Banyak netizen yang mengatakan kayak penjual obat gitu. Bukannya kita mempermasalahkan sedekahnya, tapi ini bagaimana cara Yusuf Mansur menyampaikan seolah-olah ketika orang bersedekah itu harapannya itu dunia banget, teman-teman. Dan di sini Yusuf Mansur menjelaskan tentang ketika kita bersedekah, manfaat dari sedekah ini ketika kita bersedekah, seolah-olah kayak besok kita akan dapat hasilnya gitu, seolah-olah besok akan dibalas gitu, kayak memastikan banget gitu. Padahal kan itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bukan Yusuf Mansur. Siapa Yusuf Mansur? Bahkan Nabi pun tidak bisa gitu secara terang-terangan dan jelas begini kalau dia tidak mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Tidak bisa memastikan seperti ini gitu. Siapa mau sedekah supaya dia bukan cara menyampaikan ini yang membuat kemudian pikiran masyarakat kita tuh belok gitu. Salah persepsi. Makanya kenapa kemudian terungkap bahwa kenapa di setiap ceramah Yusuf Mansur ini bersedekah banyak, karena cara menyampaikannya ambigu, teman-teman. Tidak kemudian menjelaskan bahwa sedekah ini seperti ini, dibalasnya belum tentu di dunia, bisa saja dibalasnya di akhirat berupa pahala, berupa pertolongan di alam kubur atau di mana. Karena ini tidak ada yang bisa memastikan, manusia biasa tidak ada yang bisa memastikan. Jangankan manusia biasa, seorang nabi pun tidak bisa, teman-teman, tanpa petunjuk dan wahyu dari Allah. Ini yang perlu kita kemudian kritisi, teman-teman. Bahwa Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah itu menjanjikan angin surga seolah-olah itu pasti, teman-teman. Pasti dia bilang A, B, B gitu. Jadi banyak yang kemudian berani menyedekahkan mobil, rumah dan segala macam, teman-teman. Balik lagi, dan di sini yang lebih kemudian mengherankan bagi saya, ada Jody Bratasuseno, pemilik dari warung Stick and Stick. Saya tidak tahu apakah di video ini Yusuf Mansur sudah bergabung dengan warung Stick and Stick atau tidak gitu. Tapi yang jelas, yang menjadi pertanyaan kembali adalah apa urusan Jody Bratasuseno ikut Yusuf Mansur gitu? Apakah dia juga berceramah atau bagaimana gitu? Atau sekedar menyampaikan motivasi bisnis? Atau mungkin ikut mengumpulkan sedekah? Ini tanda tanya ya bagi saya. Atau ikut mengumpulkan sedekah gitu? Karena kembali lagi pernyataan Pak Iqbal, heran betul, sangat mengherankan ketika di masa pandemi hampir semua bisnis kuliner itu merangkak, tapi warung Stick and Stick malah bikin cabang, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Buat ibu-ibu, laki-laki nanti sebentar, buat ibu-ibu, saya akan hitung sampai 10. Yang berkenan didoakan,
kepengen didoakan, silakan berdiri. Menyedekahkan tanda, menyedekahkan cincin, jiwa kalau mengelar rantaian, insya Allah untuk menghafal Quran di Medan dan sekitarnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amin ya Allah. Kalau berani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah. Ibu-ibu ini bangun berdiri. Anda ingin menyedekahkan apa yang dia bawa dari emas, cincin, kalung, gelang, jiwa, anting, rambut. Ya Allah, dalam apa semua. Dan saudara beruntung loh. Ini yang pertama di Medan. Setelah sekian lama, ini yang pertama di Medan. Saya istilahnya minta modal dari saudara-saudara semua. Ya sini mana modalnya kalau kayak bikin pesantren ini? Mana modalnya kalau kayak bikin rumah kampus di sini? Yuk kita bareng-bareng. Buat semua, barangkali tidak semua bawa cincin. Saya mengalah amal soleh sebesar 500.000 rupiah saja. 500.000 rupiah saja. Bukan hari ini, bukan hari ini, tapi besok, minggu besok, bulan besok, sepunyanya duit. Dan kita sampai nanti ada dalam Quran Medan. Jadi tunggu pengumumannya. Istilahnya saya mengelak 500.000, berdiri aja dulu. Kalau emang niat sedekah, berdiri dulu. Nanti begitu ada pengumumannya di TV, Medan, Sumatera Utara udah ada berdebukan. Di Anum, berangkat ke sana bersedekah. Insya Allah. Baik, saya akan hitung 10, 9, 8. Sampai segitunya ya, sampai segitunya orang disuruh ngumpulin duit dulu gitu, nanti nunggu Yusuf Mansur. Padahal kan kalau benar-benar Ustadz ini bukan pengumpul sedekah, tapi lebih ke apa namanya, Ustadz yang memang menceramahkan atau mendakwahkan tentang sedekah. Harusnya kan kepada siapa saja bersedekah bisa gitu loh. Kenapa harus melalui dia? Kenapa harus melalui Yusuf Mansur gitu? Dan ini menjadi tanda tanya besar gitu. Kok Yusuf Mansur yang dikenal sebagai Ustadz sedekah, tapi kok lembaga penyalur sedekah yang dia punya itu kecil, nggak gede gitu, kecil. Sebenarnya ini harusnya diaudit teman-teman, harusnya diaudit, harusnya dicek kemana sebenarnya aliran sedekah yang kemudian dikelola oleh PPPA milik Yusuf Mansur ini gitu. Karena terus terang saja, saya masih menggarisbawahi pernyataan Pak Iqbal, apakah kemudian duit-duit sedekah ini atau apapun itu, entah duit sedekah, entah bisnis-bisnis yang kemudian uangnya sudah masuk lalu kemudian mangkrak, batu bara, Hotel City, Python dan yang lain-lain, ini masuk kemudian ke warung stick and stick ini, kemudian dijadikan untuk bangun outlet di sana sini gitu. Ini tanda tanya ya, dan ini dugaan kuat bagi saya gitu, karena sampai sekarang Yusuf Mansur tidak mengklarifikasi itu dan tidak bisa menjelaskan dari mana Yusuf Mansur kemudian memulai bisnisnya sampai dia bisa kaya seperti hari ini. Dari mana? Apakah Yusuf Mansur bisa menjelaskan secara rasional? Saya rasa tidak, karena sudah 2 kali yang ada di YouTube, sudah 2 kali di TV One dan di acara Hotman Paris ditanyain dari mana saja, dia kebingungan menjawab teman-teman. Dia kebingungan, Yusuf Mansur kebingungan menjawab dari mana bisnisnya dia mulai sampai dia kaya seperti hari ini. 7, Masya Allah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah semua. Yang sini nyari ilmu. Kita sini bawa ilmu, bukan bawa foto. Jadi nggak usah ada salaman, nggak usah ada cium tangan, dan jangan kemana-mana. Nggak ada. Jangan. Apalagi cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sedangkan dia nenek-nenek. Jangan. Ini hadiah dari saya
bubar dulu, karena teman-teman akan mengambil sedekah yang tadi ibu bapak semua sudah maju berdiri. Ada yang cicil, ada yang apa, mungkin juga ada yang bawa duit sementara ini di kantongnya. Nah, jangan bubar dulu. Setelah saya tutup sama-sama, kita berselawat bersama-sama, insya Allah kita sama-sama bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya. Masukkan sedekah. Jangan pulang dulu. Setelah saya tutup, selesai, jangan pulang dulu. Tadi yang sudah angkat tangan untuk yang sudah bersedia untuk bersedekah nanti dikumpulkan. Sangat ingat betul ya, siapa yang mau sedekah gitu, sampai segitunya gitu. Salaman dia nggak mau gitu, jangan ada yang salaman. Tapi sedekah dia ingat, dia harus dia bilang jangan pulang dulu, jangan bubar dulu, karena takutnya nggak jadi sedekah gitu. Intinya orang ini benar-benar mencurigakan bagi saya, karena dan sekarang hari ini Yusuf Mansur sudah tidak ada lagi cerita-cerita dia atau ceramah-ceramah dia tentang sedekah, apalagi menarik sedekah, sudah hampir tidak ada. Bahkan saya bisa memastikan tidak ada lagi di video sepanjang yang saya tahu ya, di YouTube, di Instagram dan lain-lain tidak ada. Tidak kayak dulu gencar banget dia ngumpulin sedekah. Sekarang kok enggak? Apakah karena ada sesuatu yang tidak beres di sana? Kalau memang dia lurus-lurus saja harusnya kan tetap. Kalau memang sedekah yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur ini disalurkan di tempat yang benar atau dikelola dengan benar, harusnya kan sekarang dia tetap mengumpulkan sedekah. Toh juga untuk umat, kembali ke umat. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa setelah muncul kritikan-kritikan tentang Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah, Yusuf Mansur lalu berhenti? Apakah memang takut diaudit atau diperiksa atau bagaimana gitu? Ini tanda tanya bagi kita semua, dan kita yang akan kemudian membuka suatu saat nanti. Insya Allah, Allah bersama kita, Allah bersama orang-orang yang benar dan sabar, teman-teman. Kita doakan semoga kemudian orang-orang yang sampai hari ini haknya masih tertahan dan belum kembali ke tangannya, sampai hari ini masih berupaya untuk kemudian bersuara seperti misalkan Ibu Ilis, Pak Zaini Mustafa, semoga kemudian hak-hak mereka kembali ke tangan mereka, teman-teman. Saya Walid, see you in the next videos.